무궁화 꽃이 피었습니다. Di awal episode 4 dimulai dengan seorang peserta yang terlihat buru-buru dan diajak seorang staf ke suatu tempat. Staf lain yang melihat dari CCTV langsung replying adegan mereka berdua lewat. Dan hal ini diketahui staf lain. Dan sepertinya mereka menyimpan sesuatu, guys. Para pemain yang menyelesaikan permainan kedua tadi mulai turun kembali. Terlihat si kakek-kakek Bangsul berterima kasih kepada Gi-hun karena dia menciptakan cara di permainan kedua tadi. Sang-woo dan Ali sudah kembali bertemu dengan Gi-hun dan kakek Bangsul. Mereka bersyukur karena selamat dari game kedua tadi, guys. Pengumuman dimulai. Dari 187 pemain, sebanyak 79 tereliminasi. Lalu turunlah tambahan uang dari tereliminasinya para pemain. Dan total hadiah yang saat ini adalah 308 miliar won. Dan film Squid Game ini pun dimulai kembali, guys. Terlihat di sana para staf sedang membawa makanan untuk para pemain. Pemain pun berbaris untuk mengambil jatah Raskin, guys. Di sana, Giono terlihat protes karena makanan untuk hari ini cuma sebutir telur dan satu botol tuak. Ryung yang mulai bergabung ke tim Lee Giono mulai membisikkan sesuatu kepadanya. Dan ternyata mereka menyerobot antrian untuk mendapatkan 2 kali makanan. Singkatnya, beberapa orang yang antri di belakang tidak mendapatkan jatah Raskin, guys. Dan ia komplain kepada staf. Dan staf bilang bahwa makanan yang disiapkan sudah sesuai dengan banyaknya jumlah pemain. Hendak emosi kepada staf, pria ini pun ditodong senjata, guys. Seorang cewek di lain tempat buka mulut bahwa geng Lee Giono lah yang menyerobot antrian 2 kali. Pria yang tak mendapatkan jatah Raskin itu pun datang menghampiri Lee Giono untuk mengambil sisa tuak yang dipegang Lee Giono. Karena perebutan itu membuat tuak di dalam botol itu pecah, guys. Lalu Lee Giono pun menghajar pria itu sampai lemas, mendesah dan tak berdaya, guys. Sang-woo yang mengecek pria itu pun bilang kepada Gi-hun bahwa pria itu sudah tewas, guys. Gi-hun dengan emosi bilang kepada para staf bahwa pria itu telah mati. Gi-hun emosi bahwa kematian pria itu di luar permainan. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa pemain nomor 271 itu telah tereliminasi. Bahkan uang yang ada di bola sana bertambah karena kematiannya. Staf pun membawa peti untuk mengangkut pria itu. Dan disinilah cikal bakal maha dahsyat bakal terjadi, guys. Di suatu tempat, para staf sedang membawa peti mati berisikan mayat. Dan di sini, detektif Jung-woo menggunakan topengnya dari lingkaran ke kotak, guys. Setelah itu, ada staf lain yang berbicara kepada Jung-woo. Tapi, staf itu kaget setelah melihat topeng Jung-woo yang bergambar kotak. Staf itu pun meminta maaf, guys. Di sini membuktikan bahwa gambar dari setiap topeng memiliki kasta tersendiri. Dan kotak adalah kasta tertinggi dari staf. Dan yang terendah adalah bulat, guys. Di suatu tempat, ada seorang yang berkacamata yang sedang membedah mayat dibantu staf lainnya. Ia mengambil organ-organ para peserta yang sudah wafat. Di lain tempat, menurut Sang-woo bakalan ada hal-hal lain yang akan terjadi pada saat lampu dimatikan, guys. Terlihat Giono sedang mengobrol dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jadi rencana mereka saat mereka tidur harus berkumpul di ranjang Gi-hun untuk bertarung bersama. Gi-hun menemui Sae-byok. Ia meminta agar tetap waspada saat akan tidur. Dan dia juga bilang dia harus bergegas ke kasur Gi-hun saat terjadi sesuatu nanti, guys. Namun Sae-byok tak percaya dengan semua orang di tempat ini. Di tempat lain, si pria kita sebut aja si dokter yang sedang membedah organ ini sebenarnya sedang bersekongkol dengan staf, guys.
dokter ini meminta spoiler tentang permainan apa selanjutnya. Dan staf bilang, dia memberi sebutir telur. Dia sengaja agar para peserta kelaparan dan membuat orang-orang berkelahi. Dan staf itu menyarankan agar si dokter itu bergabung ke tim yang paling kuat di sana, guys. Singkatnya, dia mencari tim yang paling kuat di sana. Dia pun melihat geng Legiono dan ingin join bareng gitu ya. Awalnya, dokter ini dicepuin sama geng Legiono ya. Tapi si dokter pun membisikkan bahwa dia tahu game yang akan dimainkan selanjutnya nanti. Hitungan dari 30 pun dimulai, dimana saat hitungan selesai, maka para peserta harus beristirahat. Terlihat Legiono sudah siap dengan pecahan botolnya dan hendak membunuh peserta lain. Gi-hun, Ali, Sang-woo dan lainnya menjaga diri. Tapi si kakek-kakek bangsul malah tertidur pulas, guys. Bangke ini si tua bangkotan ini, oi. Di lain tempat, frontman mengawasi peserta dari layar infrared. Frontman pun memerintahkan permainan ini dimulai. Lampu pun mulai berkedip-kedip. Ajib. Terlihat aksi pembunuhan pun dimulai. Jeritan wanita terdengar nyaring saat ditusuk. Ntar, ditusuk apanya nih? Keributan pun dimulai. Tim Gi-hun yang sudah memprediksi hal ini pun mulai berkumpul. Tapi sayangnya Sae-byok ditikam peserta lain. Legiono yang tahu posisi Sae-byok pun langsung menghajarnya. Tapi Sae-byok berhasil melawan karena dia membawa pisau dan melukai Legiono hingga robek. Legiono pun mencekik Sae-byok. Beruntung Sae-byok berhasil menendang biji ontanya Legiono dan membuat terkapar tak berdaya. Ntar, pusing jir, kedap-kedip gini. Aduh. Giono yang dari tadi haus ingin membunuh Sae-byok pun berdiri di belakangnya. Beruntung ada Gi-hun yang langsung memukul cengelele Giono. Di sana Gi-hun dibantu Ali dan memukuli geng Legiono dengan besi yang panjang besar tapi tidak berbulu, yang membuat geng Legiono pun ketar-ketir dibuatnya. Tiba-tiba saja si kakek bangsul berteriak dengan nyawa yang hampir keluar, guys. Frontman yang melihat kakek-kakek bangsul itu teriak-teriak langsung menghentikan permainannya, guys. Jungwoo pun memerintahkan staf lainnya untuk memeriksa sajam yang mereka bawa. Jungwoo tiba-tiba berbicara kepada Gi-hun. Ia bertanya, apakah ada pemain yang bernama Asep di sana? Gi-hun bilang bahwa peserta di sana tidak saling mengenal satu sama lain. Gi-hun pun bingung kenapa staf menanyakan hal itu. Padahal kan staf dilarang berbicara dengan para peserta. Singkatnya, tim Gi-hun pun berkumpul. Di sana, Gi-hun menyarankan agar mereka berkenalan satu sama lain. Di sini kita tahu kepanjangan nama Ali ini adalah Ali Abdul, guys. Ia berasal dari Pakistan dekat India sana. Pasti temannya pala dusing nih. Di saat Gi-hun menanyakan nama si kakek, dia ketakutan dan tak menjawab pertanyaan Gi-hun karena dia lupa akan namanya. Dasar kakek-kakek bangsul pikunan. Di tempat lain, Giono terluka akibat gelut sama Sae-byok dan nampaknya perutnya sedang dijahit oleh Dr. Boyke. Dari permainan tadi ada 27 orang yang tewas, sedangkan sisa pemain hanya 80 orang saja, guys. Sedangkan si Ryung malah menggoda Legiono untuk di kamar mandi nanti. Dan benar saja, kelakuan itu pun dilakukan di dalam kamar mandi. Aduh, bikin otong diri, oi. Singkat cerita, para pemain mulai bangun dari tidurnya. Dan instruksi pun mulai terdengar bahwa permainan ketiga akan dimulai. Jadi permainan tadi itu permainan spesial ya, guys. Staf pun mulai keluar dan berbaris di depan kamarnya.
Para pemain pun dibawa ke suatu ruangan. Di sana mereka disuruh membuat tim yang beranggotakan 10 orang guys. Sangwoo pun memerintahkan teman-temannya untuk mencari masing-masing 1 orang untuk diajak ke tim mereka. Di sisi lain, ada drama di sana, di mana Ryung yang tidak diajak bergabung ke tim Legiono guys. Ryung pun mempertanyakan hal itu, namun Giono beralasan kalau timnya udah penuh. Akhirnya Giono pun mendorong Ryung karena terus memohon. Ryung pun sakit hati dan akan membunuh Legiono nantinya. Terlihat Sangwoo pun cukup kecewa dengan orang-orang yang dibawa temannya. Dan malahan si kakek-kakek bangsul ini tak dapat membawa sebiji peler pun untuk diajak join ke tim. Dan bahkan Saebyok malah mengajak seorang wanita untuk masuk ke tim mereka. Lalu Ryung pun tiba-tiba datang dan langsung join ke tim Gi-hun. Sangwoo pun terlihat agak kecewa karena lagi-lagi cewek yang bergabung ke timnya. Ya udahlah, gas aja kuy. Karena waktu sudah habis, mereka pun diajak ke suatu ruangan. Di sana, staf menjelaskan bahwa permainan itu adalah tarik tambang, di mana tim yang kalah akan langsung jatuh ke dasar rantai yang dalam. Staf pun mengundi tim, dan ternyata tim Giono melawan tim 7. Giono pun cengar-cengir karena di atas angin timnya itu bakalan menang. Lengan mereka pun diikat di tambang guys, agar tidak bisa lepas. Suara tembakan pun mulai terdengar, yang menandakan permainan dimulai. Karena tim Legiono sangat kuat, mereka pun menang mudah guys. Dan terlihat lawan mereka bergelantungan di tali. Namun tiba-tiba tali terpotong dan mereka pun jatuh dan tewas guys. Staf pun langsung membereskan mayat mereka dan memberikan simbol plus ke petinya. Permainan pun diundi kembali, di mana tim Sangwoo melawan tim 5, di mana di sana berisikan batangan semua guys. Di atas angin, tim Sangwoo ini sudah pasti kalah guys. Lagi mana isinya kerupuk seblak semua guys. Namun di sana si kakek-kakek bangsol memberikan semangat dan berkata, tarik tambang itu bukan cuma soal kekuatan, tapi juga kecerdasan dan strategi. Si kakek pun menyusun strategi, di mana orang yang paling depan adalah orang yang paling penting. Di mana dia adalah orang yang paling dekat dengan tim lawan. Ia harus orang yang semangat dan tidak mudah putus asa guys. Dan orang yang paling belakang itu harus orang yang paling kuat. Dan yang juga tak kalah penting itu penempatan tim yang berada di kiri dan kanan tali secara selang-seling guys. Dan juga kaki harus sejajar, dan tali harus diletakkan di bawah ketiak guys. Dan ini yang paling penting, di 10 detik pertama kalian harus bertahan di tempat dan berbaring. Dorong perut ke langit dan dorong kepala ke belakang. Dengan cara ini kalian tidak akan terseret oleh tim lawan. Bisa dicontoh nih guys waktu 17-an nanti. Nah, saat tim lawan kehilangan fokus, tim Gi-hun pun kompak menarik tambangnya guys. Mereka berhasil membuat tim lawan kepanikan dan hampir membuatnya menyentuh garis akhir. Tapi karena lawannya berisikan para batangan ya, mereka masih cukup kuat dan berhasil menarik kembali tali itu dan membuat Gi-hun kehilangan keseimbangan. Dan episode 4 pun berakhir guys. Yuk yang mau lihat lanjutannya kuy nonton di video part 5 nya ya. Oke, salam.